Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara menyambung khotbah saya pada minggu yang lalu tentang bagaimana kita bisa keluar daripada masalah. Dan hari ini Bapak Ibu saya akan berbicara tentang bagaimana menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan dimaterikan dalam hati kami. Semua jemaat pada hari ini mereka mendengarkan, mereka diberkati oleh khotbah berseri ini. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, melawat setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah, supaya mereka juga pada waktu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka dibangkitkan iman mereka. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari lawat kami dan berbicaralah bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku," kata firman Tuhan. Saya ulang lagi. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, minggu kemarin saya sudah berbicara tentang menghadapi masalah bersama dengan Yesus. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan satu tema menghadapi masalah yang ada yang kita alami ini. Mari kita hadapi bersama dengan Yesus bagian yang kedua. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan pada waktu kita menghadapi masalah? Yang pertama, jangan menyerah. Dekatlah kepada Tuhan, berseru dan percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita jangan menyerah. Banyak orang pada waktu dia menghadapi masalah, dia mulai sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan menyerah. Justru pada waktu kita punya masalah, kita mendekatkan kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, pada waktu engkau berseru maka Tuhan menjawab dari surganya yang kudus? Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu jemaat Tuhan. Semakin ada masalah, kita berseru semakin kencang dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengeluarkan saudara dari masalah yang ada. Sebenarnya, kalau engkau lihat masalah, engkau harus lihat Tuhan. Jangan lihat masalah. Kalau saudara lihat masalah besar, berarti Tuhanmu jadi kecil. Tapi lihat Tuhanmu besar, masalahmu kecil. Itu yang perlu saudara renungkan hari-hari ini. Banyak orang stres sekarang. Masa PPKM ini. Banyak orang yang sudah tidak punya pengharapan. Tetapi saya mau bilang, setiap persoalan yang engkau hadapi, masalah yang engkau hadapi, berseru dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta petunjuk Tuhan. Engkau boleh baca segala sesuatu, tapi bacalah firman Tuhan dan mintalah petunjuk daripada Tuhan. Katakan kepada Bapa di sorga, Tuhan, aku punya masalah. Bagaimana Tuhan? Aku harus menghadapi masalah ini bersama dengan Tuhan. Minta petunjuk, baca firman. Semakin melekat kepada Tuhan, jangan melekat kepada yang lain. Melekat kepada Tuhan dan mintalah petunjuk Tuhan. Pada waktu engkau minta petunjuk Tuhan, jalan keluar Tuhan sediakan untuk saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar menunggu waktu Tuhan. Dunia maunya yang instan. Dia berdoa hari ini, dia mau Tuhan jawab besok. Enggak. Tuhan minta kesabaran kita. Pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita punya persoalan, mungkin sakit penyakit, sabar gak kita menanti kesembuhan daripada Tuhan? Sabar gak kita menerima berkat daripada Tuhan? Yang Tuhan mau kita sabar. Orang sabar pasti selamat. Tapi kalau orang yang suka buru-buru, itu tidak selamat Bapak Ibu Saudara. Makanya pada waktu saya menghadapi persoalan dan masalah, saya katakan, aku menanti kesembuhan. Kalau Tuhan tidak tolong pun, saya tetap percaya Tuhan. Kalau Tuhan memanggil saya hari ini, saya siap. Saya berkata kepada Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, tolong kalau panggil saya, jangan pada waktu saya tidur atau di rumah sakit. Panggil saya pada waktu saya ada dalam pelayanan. Itu yang saya minta sebagai seorang anak dengan bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya minta petunjuk Tuhan, saya harus sabar menanti waktu Tuhan.
Tuhan tidak mau cepat-cepat menjawab doa saudara mungkin hari-hari ini. Tapi Tuhan mau saudara sabar. Belajar untuk sabar dan tenang. Itu yang paling terpenting di masa-masa yang sulit ini Bapak Ibu. Pada waktu kita sabar dan tenang menantikan waktu Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, banyak baca firman Tuhan, banyak renungkan firman Tuhan, maka pada waktu kita sabar, Tuhan akan berkata, "Hai anakku, aku buka jalan di depan." Itu yang paling terpenting. Hari-hari ini saudara dan saya tidak sabar. Banyak orang yang tidak sabar. PPKM ditambah seminggu, teriak. Ditambah seminggu, teriak. Mereka tidak sabar, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu firman Tuhan berkata bahwa sabar menanti waktu Tuhan, saya mulai belajar kata sabar ini. Saya bilang, Tuhan, memang berat, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan mau apa? Saudara dan saya di masa-masa sulit, masa-masa ada punya masalah, lakukan firman Tuhan. Kan firman Tuhan katakan, "Kurenungkan firman-Mu siang dan malam." Artinya kita lakukan dulu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah meneliti kebenaran firman Tuhan, sudah baca kebenaran firman Tuhan itu akan merubah hidup saudara. Kita harus sabar. Sabar dalam menanti dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Itulah yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Nah, ada 4 poin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini jemaat Tuhan. Jangan menyerah, mendekatlah kepada Tuhan, berseru dan percaya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, sabar menanti waktu Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pada waktu kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, maka masalah sebesar apapun ada jalan keluarnya. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini banyak orang yang datang kepada saya dan berkata, "Pak Ronald, saya punya masalah." Saya juga katakan kepada orang itu, saya juga punya masalah, tapi saya tahu tempat untuk saya meletakkan masalah saya, di bawah kaki Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, engkau yang hari-hari ini menghadapi masalah, jangan takut kepada masalah. Engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Yesus yang besar. Belajarlah untuk menaruh masalahmu, masalah apapun, Yesus pakar jalan keluarnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau mengajarkan kepada kami, untuk kami walaupun punya masalah, tapi kami punya pegangan, yaitu Yesus. Engkau pakar dari setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami. Engkau pakar jalan keluar. Berbicaralah kepada umat-umat-Mu di rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah hari-hari ini orang berkata, "Aku punya masalah yang besar." Tapi saya berkata, "Aku punya Yesus yang besar, yang melebihi masalah apapun." Untuk itu, lawat jemaat-Mu. Biarlah mereka mengerti kebenaran firman Tuhan ini pada minggu ini. Dan biarlah Tuhan Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan jalan keluar, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka mendapatkan pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu. Dan biarlah Tuhan, pada waktu mereka memberikan persembahan apapun, Tuhan berkati tangan-tangan mereka. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di kota Solo ini, berkati pemimpin kota kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semuanya berada dalam kontrol Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan hari ini. Mari jemaat Tuhan di rumahmu, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Dan hari ini terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus kembali kepada menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tetap semangat di dalam minggu ini. Tuhan Yesus menyertai engkau dan terus kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Salam.